Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Bapak Erik Budiana selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengembangan keberagaman peserta didik jurusan Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam, serta seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Cirebon yang saya banggakan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Sumarno, SPD. Saat ini adalah mahasiswa pada program Pascasarjana Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Cirebon. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan sebuah pemaparan yang insya Allah sangat relevan dan penting bagi kita sebagai calon pendidik ataupun pembimbing suatu saat nanti, bahkan agen perubahan di tengah masyarakat. Topik yang akan saya bahas adalah makna dan implikasi agama dalam kehidupan anak, khususnya dalam hal ini pada konteks keberagaman peserta didik yang kini menjadi bagian dari realitas pendidikan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama menggali bagaimana agama bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tapi juga sebagai pondasi pembentukan karakter dan perilaku anak sejak usia dini. Kita juga akan melihat bagaimana agama bisa berfungsi sebagai alat untuk membentuk sikap toleransi dalam lingkungan yang beragam dari sisi budaya, suku, maupun keyakinan. Semoga pemaparan ini dapat menjadi inspirasi dan bahan diskusi bagi kita semua untuk memperkuat peran kita dalam mengembangkan keberagaman peserta didik secara bijaksana dan bernilai Islami. Teman-teman semua, kita tahu bahwa masa anak-anak adalah masa emas perkembangan kepribadian. Dan di masa inilah agama hadir bukan hanya sebagai pelarian, tapi sebagai cahaya yang menuntun mereka memahami dunia. Agama bagi anak-anak bisa dimaknai sebagai panduan awal dan mengenal kebaikan serta keburukan, menumbuhkan rasa cinta, tanggung jawab, dan bahkan harapan akan masa depan yang lebih baik tentunya. Sejak dini, anak belajar bahwa berbuat baik itu berpahala dan menyakiti orang lain adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Dengan cara itu, agama membentuk kesadaran moral yang dalam, bahkan sebelum anak mampu memahami secara logis apa arti dari baik dan buruk. Lebih dari itu, agama memperkenalkan identitas spiritual anak. Ia tahu bahwa dirinya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, bahwa hidup ini ada maknanya, ada tujuannya. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, belajar, atau bersosialisasi, agama memberikan doa-doa dan adab yang menjadi bagian dari proses internalisasi nilai. Dan menariknya, ketika nilai-nilai agama ini ditanamkan secara lembut dan konsisten, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, punya empati, dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, agama bukan hanya tentang hafalan atau kewajiban, tapi tentang bagaimana membentuk jiwa dan karakter anak untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan dengan hati yang lebih bersih dan pemahaman yang luas. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana implikasi atau dampak agama dalam kehidupan anak, yaitu dalam hal budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Disinilah peran agama menjadi sangat krusial
Karena agama sejati tidak mengajarkan anak untuk membenci yang berbeda, tetapi mengajarkan bagaimana menghormati, memahami, dan berdialog dengan penuh empati. Melalui ajaran Islam, misalnya, anak diajarkan bahwa seluruh manusia adalah ciptaan Allah, dan Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling menolak ataupun saling membenci, saling mencaci. Di luar daripada itu, kita diajarkan untuk selalu bersama. Ini terkandung di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam konteks ini, agama memberikan kerangka etik dan spiritual dalam menghadapi perbedaan. Bahwa meski berbeda keyakinan, setiap manusia punya hak untuk dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan adil. Di sekolah, anak yang tumbuh dalam pemahaman agama yang benar akan lebih siap untuk berinteraksi secara sehat dalam lingkungan yang heterogen, atau dalam hal ini dalam lingkungan yang berbeda-beda. Ia tidak mudah terprovokasi, tidak cepat menghakimi, dan bisa menjalin pertemanan tentunya lintas identitas. Implikasinya, pendidikan agama yang diajarkan sejak dini harus disampaikan dengan pendekatan yang inklusif, agar anak tidak hanya menjadi religius, tetapi juga humanis, toleran, dan tentunya visioner. Dan tentu ini semua tidak bisa dilepaskan dari peran pendidik, orang tua, serta kebijakan pendidikan yang memberi ruang pada penguatan karakter berbasis agama dan keberagaman. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua merenungkan. Anak-anak adalah generasi penerus yang akan membentuk wajah bangsa ini di masa depan. Jika sejak kecil mereka sudah dibekali dengan pemahaman agama yang bijak dan sikap toleran, maka kita sedang membangun masa depan yang damai, adil, dan penuh kasih. Mari kita jadikan agama sebagai sumber kekuatan, bukan sumber perpecahan. Mari kita hadirkan pendidikan agama yang merangkul, bukan yang memukul. Dan mari kita menjadi pendidik yang tak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi dan menanamkan nilai. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Cirebon, khususnya dari Magister Pendidikan Agama Islam, dan juga kepada Bapak Erik Budiana, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan keberagaman peserta didik. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton yang telah menyimak video di channel YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat, memberi wawasan baru, dan menjadi bagian dari upaya kita bersama membangun pendidikan agama yang bermakna dan membumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.